Oke, selamat pagi semuanya. Ya, eh, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. share share screen-nya juga sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Baik. Pak. Oke, selamat datang Agus dan juga Gracia. Kita mengikuti sesi kita hari ini. Sebenarnya hari ini adalah sesi ke-8 dan 9. Ada dua topik yang sebetulnya kita akan bicarakan, yaitu sesi pertama terkait dengan manajemen rugi fiskal, dan yang kedua ada terkait dengan efisiensi UMKM. Nah, kenapa masalah rugi fiskal ini menjadi penting? Atau perlu kita bicarakan karena bukan hanya di perencanaan pajak, bukan hanya kita merencanakan profit dari perusahaan untuk kita bagi ke dalam beberapa periode, tapi juga kita akan merencanakan kondisi ketika perusahaan sedang mengalami kerugian. Jadi plus dan minus ya, tidak hanya pada saat untung kita melakukan tax planning, tapi pada saat rugi pun kita juga melakukan tax planning. Nah, seperti apa bentuk evaluasinya kita akan lihat. Ya. Yang pertama kita bicara mengenai manajemen rugi fiskal terlebih dahulu. Nah, rugi fiskal secara ketentuan perpajakan ya diizinkan oleh negara dengan catatan adalah maksimal selama 5 tahun saja berturut-turut ya. Jadi kalau misalnya di tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian, mereka boleh mencatatkan rugi fiskal selama maksimum sampai tahun 2022. Nah, ketika di dalam tahun 2023 masih rugi, nah biasanya mereka ada punya dua strategi. Yang pertama tetap mengusahakan supaya tercatatnya profit ya untuk fiskalnya, atau yang kedua mereka mengajukan apa ya namanya kesulitan keuangan. Jadi mengajukan ke pengadilan tinggi supaya mereka dibangkrutkan karena sudah 5 tahun berturut-turut rugi kan ada kondisi risiko kebangkrutan yang menimpa untuk perusahaan tersebut. Nah, kenapa 5 tahun ini digunakan oleh negara atau pemerintah? Karena untuk catatan dari pemerintah selama periode 5 tahun itu artinya kelangsungan perusahaan itu harus diselamatkan. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan mengalami rugi terus-menerus lebih dari 5 tahun. Karena akan berdampak secara keuangan pasti untuk internal maupun eksternal. Dan yang kedua adalah terkait dengan operasional perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan sedang mengalami rugi fiskal, mulai dari tahun pertama, itu sudah harus memiliki strategi. Strateginya apa? Ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah melakukan revaluasi aset. Ya. Revaluasi aset ini biasanya digunakan ketika perusahaan melihat bahwa aset tetapnya itu mengalami perubahan nilai atau kenaikan nilai. Contoh ya misalnya eh, aset tetap dalam bentuk bangunan gitu ya. Misalkan nilai jual di tanah proyeknya misalkan meningkat 2 kali lipat, maka harus direvaluasi supaya aset tersebut nilainya menjadi naik 2 kali lipat. Ya, jadi yang tercatat secara akuntansi ditingkatkan sehingga perusahaan dianggap memiliki keuntungan, ya, padahal sebetulnya tidak dijual juga ya, tapi nilainya karena naik jadi ada keuntungan dicatat, maka nilai asetnya bertambah sehingga rugi tersebut bisa dihindari. Ya. Yang kedua adalah kalau tidak ada aset tetap yang bisa dikonversi atau nggak bisa aset tetap yang nggak bisa direvaluasi, maka dia harus mencari perusahaan lain atau yang sejenisnya untuk melakukan merger atau kombinasi. Jadi kalau salah satu perusahaan misalkan rugi 100 juta, mereka ketemu dengan perusahaan lain yang profit 300 juta, maka ketika dikombinasi menjadi keuntungannya tinggal 200 juta karena 100 juta ditutup oleh keuntungan yang ada di 300 juta perusahaan yang lain. Itu namanya merger atau kombinasi bisnis. Jadi perusahaan yang rugi ditutup dengan keuntungan dari perusahaan yang profit. Tapi ada efek lain ya. Kalau merger berarti ada satu perusahaan yang harus ditutup atau dilebur jadi satu. Ya, boleh pakai satu nama atau boleh pakai nama yang baru. Nah, otomatis untuk jabatan-jabatannya juga akan melebur. Jadi tinggal misalnya tadinya ada manajer keuangan di perusahaan A, di manajer B ada manajer keuangan juga, maka hanya akan ada satu manajer di perusahaan yang merger. Salah satu harus mundur atau salah satu harus dirotasi menjadi staff gitu. Itu efek dari merger atau kombinasi bisnis. Ya. Yang ketiga adalah melakukan penundaan biaya penyusutan. Jadi penyusutan harusnya dicatat di periode tertentu,
makanya digeser kepada berikutnya untuk mengurangi yang namanya beban, sehingga kerugian tersebut bisa ditutup kembali. Tapi dengan catatan ya, ruginya masih kecil. Karena biasa penyusutan itu efeknya nggak terlalu gede ya. Mungkin sekitar 10% dari aset itu udah termasuk besar. Tapi kalau lebih daripada itu, strategi yang ketiga tidak bisa kita lakukan. Oke. Kita mulai dari strategi yang pertama dulu, evaluasi. Evaluasi ini punya dasar dari aturan Menteri Keuangan ya. Ada di PMK 191 tahun 2015. Ya. Penilaian ini atau PMK ini menyatakan bahwa ketika ada revaluasi aset, misalnya dari 1 miliar naik menjadi 3 miliar, berarti ada kenaikan ya, kenaikan sebesar 2 miliar. Maka 2 miliar ini yang akan dikenakan PPh final 10%. Jadi ada nilai yang naik, tapi juga ada beban pajak atas revaluasi tersebut. Ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau kita melakukan aplikasi seperti ini ya, misalnya PT ABC punya nilai aset 800 juta. Ya. Golongan 2 garis lurus. Ya. Golongan 2 garis lurus. Ya. Oke. Golongan 2 berarti dia punya masanya selama 8 tahun. Ya, golongan 2. Kemudian dia garis lurus pada tahun 2010. Nah, sedangkan pada tahun 2016 berarti sudah jalan 6 tahun ya. Ini dari tahun 1 sampai tahun ke-6. Ini kalau garis lurus 8 tahun berarti dia depresiasinya 100 juta per tahun. Ya. 800 dibagi 8 maka depresiasinya dia sebesar 100 juta per tahun. Ingat ya, ini perpajakan tidak ada nilai residu. Nah, dari tahun ke-1 sampai di tahun 2016 ya, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di sini sudah berkurang 600 juta. Oke. Tadinya di sini nilai asetnya ada 800 di tahun pertama ya. Di tahun ke-6 nilai asetnya sudah tinggal 200. Nah, ini ya, kita ada di poin ini. Kenapa masih 200? Karena harusnya dia 8 tahun, masih sisa 2 tahun. Tetapi ya, pada tahun 2016 nilai pasar asetnya meningkat ya. Asetnya tersebut bukan lagi 200 tapi setelah dicek nilainya itu adalah 400. Nah, berarti ada peningkatan ya 200 juta. Kita lihat dulu kondisi yang pertama. Ini kondisi yang pertama. Perusahaan tidak sedang rugi fiskal. Oke. Kalau perusahaan tidak sedang rugi fiskal, ini mau direvaluasi jadi 400 boleh, atau tetap di 200 juga boleh. Karena tanpa revaluasi pun perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu kondisi yang pertama. Kalau direvaluasi berarti ada PPh yang ditanggung, ya. PPh-nya, PPh pasal 4 ayat 2 ya, final sebesar 10% dari selisih. Selisihnya 200 juta, berarti dia dapat 20 juta PPh-nya. Kalau dia melakukan revaluasi. Nah, kondisi yang kedua adalah ketika perusahaan sedang mengalami kerugian 100 juta, rugi fiskal. Maka perusahaan kalau melakukan revaluasi, asetnya menjadi 400 juta. Sehingga rugi fiskal ini tertutup. Ini kan selisihnya 200 ya. Berarti di sini 200 kenaikan aset dikurangi dengan kerugian 100. Maka otomatis perusahaan mengalami keuntungan fiskal atau laba fiskal sebesar 100 juta. Nah, dari 100 juta ini maka akan ditarik PPh badan. Misalkan tahun 2016 berarti PPh badannya masih 25%. Berarti beban pajak PPh pasal 21 sebesar 25 juta. Sedangkan ada juga PPh pasal 4 ayat 2 ya. Karena ada revaluasi selisihnya 200 juta, kemudian dikenakan PPh final 10%, berarti ditambah pajaknya 20 juta. Jadi kalau di kondisi yang kedua, perusahaan mengalami rugi fiskal 100 juta, langkah yang pertama adalah dia revaluasi dulu.
Dari 200 naik ke 400. Ya, sesuai dengan nilai pasar asetnya. Di sini ya 400. Oke. Selisih 200 juta ini akan digunakan untuk menutup kerugian fiskal 100 juta. Jadi perusahaan mengalami laba 100 juta. Laba fiskal. Dari laba fiskal ini menjadi kena beban PPh badan 25 juta. Plus selisih 200 dari kenaikan ini menjadi PPh final atas revaluasi sebesar 20 juta. Jadi dengan konsep tersebut, maka perusahaan di kondisi yang kedua tidak jadi mengalami rugi fiskal, tapi tetap mengalami laba fiskal 100 juta dengan beban pajaknya sebesar 25 juta untuk PPh 21 dan 20 juta untuk PPh pasal 4 ayat 2. Tuh, untuk kondisi yang kedua. Sedangkan kondisi yang pertama tadi, ketika tidak mengalami rugi fiskal, maka perusahaan punya dua pilihan. Mau tetap dengan nilai aset yang sama, jadi revaluasinya nanti ketika perusahaan mengalami kesulitan gitu ya, mengalami penurunan nilai, mengalami kerugian, itu baru digunakan. Kalau misalkan mau digunakan sekarang, maka dia akan kena tambahan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20 juta. Sampai di sini jelas untuk strategi yang pertama? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih responnya, Monifa. Baik, kalau tidak ada, saya akan geser ke strategi yang kedua. Ini saya klik dulu ya. Oke. Strategi yang kedua adalah merger atau kombinasi bisnis. Nah, merger atau kombinasi bisnis punya efeknya. Kalau merger itu kemungkinannya cukup banyak soalnya. Jadi misalnya ada perusahaan A merger dengan perusahaan B. Kemungkinan yang pertama adalah ada perusahaan A tetap berdiri, kemudian dia punya anak perusahaan B. Ya. Atau salah satu B jadi induk, A jadi anak, atau A jadi induk, B jadi anak. Ini konsekuensi yang pertama. Dua perusahaan tetap hidup, tetapi yang satu menjadi yang dominan, parents company, yang ke satu jadi subsidiary company. Atau dia berubah menjadi perusahaan A doang, ya, atau perusahaan B. Jadi perusahaan A tutup, ya, perusahaan B masih hidup, jadi satu nama. Atau perusahaan B tutup, perusahaan A masih hidup, tinggal satu nama, A atau B pilihannya. Otomatis semua jajaran staf dan karyawannya akan bergeser ke perusahaan yang masih hidup. Kalau ini stafnya masing-masing ya, tetap di perusahaan yang sama. Tapi kalau yang seperti ini berarti salah satu perusahaan kan mati, maka staf dan karyawannya akan digeser ke perusahaan yang masih hidup. Atau seperti kasusnya Bank Mandiri, dia menjadi bank baru atau di sini menjadi perusahaan baru dengan nama C gitu. Perusahaan A, perusahaan B ditutup semuanya. Tapi perusahaan baru yang berdiri C, kita pakai struktur karyawannya dari perusahaan A dan B. Jadi ada tiga pilihan ya. Boleh jadi parent subsidiary, boleh tetap pakai salah satu nama perusahaan, yang satu ditutup, atau mendingan yang adil ya, A dan B tutup, kita bikin perusahaan baru. Saya ambil contoh kasus tadi kan Bank Mandiri ya, karena Bank Mandiri gabungan dari 4 bank yang sakit. Ya. Bank Bumidaya, Bank Pembangunan Daerah, Bank Ekonomi dan sebagainya digabung semuanya jadi pakai nama baru Bank Mandiri gitu. Jadi sifatnya sama, cuman dia pakai pilihan yang terakhir. Nah, ini pilihannya ada di kepentingan perusahaan maunya yang seperti apa. Nah, untuk secara akuntansi mereka diatur ya pakai PSAK 22 ini kombinasi bisnis. PSAK 4 ini tentang penggabungan usaha dan PSAK 65 terkait dengan perhitungan goodwill-nya kalau ada selisih yang lebih. Ini secara akuntansi, secara perpajakan dia diatur di PSAK 46. Bagaimana beberapa aspek perpajakan di kombinasi bisnis sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bisnis biasa. Ini strategi yang kedua. Nah, strategi yang ketiga adalah menunda biaya penyusutan atau depresiasi. Dengan cara apa? Bisa melakukan revaluasi atas umur atau melakukan perhitungan ulang. Contoh ya di sini ada misalnya perusahaan
asetnya 400 juta golongan 1. Golongan 1 kan berarti 4 tahun. Ya. Kalau garis lurus berarti dia depresiasinya sebesar 100 juta per tahun. Pada tahun 2016 ya. Terus tahun 2018 baru jalan 2 tahun, nilai asar asetnya tinggal atau naik jadi 400 juta lagi. Tetapi golongannya geser, bukan golongan 1 jadi golongan 2, 8 tahun. Kalau 8 tahun berarti di sini 400 dibagi 8 ya, berarti nilainya ada 50 juta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau melakukan revaluasi bagaimana? Oke. Kita ambil contoh ini 2016. Nah, kemudian di sini 2018. Di 2016 nilai asetnya itu 400. Di 2018 nilai asetnya sudah berkurang 100, berarti tinggal sisa 200. Di sini depresiasi 100 ya, karena per tahun, 100 per tahun. Karena sesuai dengan golongan 1. Ya. Kemudian dari 200 juta ini perusahaan melakukan revaluasi. Revaluasinya berapa? 400 jadinya. Karena nilai pasarnya naik 400 juta. Dan jadi golongan 2. Jadi seterusnya ke sini dia pakai 8 tahun. Atau nilai penyusutannya sebesar 50 juta. Terus dia sampai tahun 2026. Nah, di 2026 nilai asetnya harusnya tinggal jadi 0 secara perpajakan. Karena 50 dipotong terus sampai 8 tahun ke depan ya. Jadinya di sini nolnya di tahun 2026. Ini cara menunda biaya penyusutan. Tadinya penyusutannya 100, sekarang menjadi cuma 50. Artinya apa? Beban pajaknya menurun 50 juta. Nah, ketika menurun 50 juta, maka otomatis di sini juga profitnya akan naik 50 juta. Profit non cash ya. Nah, oleh karena itu, jika selisih rugi fiskalnya masih sedikit, ini boleh dipakai. Tapi kalau selisih rugi fiskalnya besar, ini agak riskan dipakai. Karena penurunan dari revaluasi penyusutan itu biasa nggak terlalu gede ya. Kecil-kecil. Karena masih kecil kan sayang juga udah direvaluasi ternyata tidak ada peningkatan gitu. Nah, di sini juga lihat berkait dengan biaya penyusutan nilai pasar asetnya kan naik ya. Dari 200 ke 400. Di sini juga ada beban PPh pasal 4 ayat 2. Sebesar berapa? 20 juta. Dari mana? 10% kenaikan ini dikalikan dengan nilai aset 10% tarifnya dikalikan dengan kenaikan dari nilai pasar aset tersebut. Sama seperti konsep yang pertama tadi. Oke, itu adalah 3 strategi yang bisa kita lakukan kalau perusahaan mengalami kerugian fiskal. Dari 3 strategi ini, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Agus. Cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas, saya bergeser ke materi yang berikutnya. Ya, itu tadi mengenai rugi fiskal. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai leasing dan UMKM. Leasing, apakah ada yang belum pernah mendengar? Kalau UMKM, saya yakin sudah banyak yang dengarnya. Leasing itu misalnya kalau kita bicara, contoh kalian kredit kendaraan bermotor ya, mobil atau motor itu namanya leasing, sewa guna usaha. Jadi kita punya sewa, ya, tetapi untuk kepentingan atau aktivitas perusahaan, aktivitas operasional, dan pada akhir penyewaan barang tersebut, aset tersebut menjadi hak milik kita. Itu namanya leasing. Makanya tadi saya bilang ada kredit kendaraan bermotor. Kita sewa dulu tuh dengan cara bayar cicilan. Tetapi pada akhirnya di akhir tahun pembayaran itu akan dijadikan hak milik kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa leasing dipakai gitu ya, atau leasing dalam hal ini kenapa sih muncul gitu ya. Leasing
Secara akuntansi muncul karena nilai pembelian aset biasanya relatif tinggi atau relatif besar. Sehingga jumlah biaya transaksi yang dikeluarkan atau secara periodical cost-nya itu menjadi lebih besar. Kalau periodical cost besar atau bebannya menjadi besar, maka otomatis profit perusahaan akan tergerus, akan turun. Nah, itu akan menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Jadi, beberapa aktivitas leasing itu akan dicoba disesuaikan perusahaan terkait dengan mekanismenya. Apakah dimasukkan sebagai biaya penyusutan atau depresiasi atau hanya sebagai biaya sewa. Nah, itu tergantung dari jenis leasing yang digunakan. Nah, jenis leasing secara akuntansi dicatat di PSAK itu ada dua. Ada yang operating lease dan ada capital lease. Operating lease itu fungsinya adalah kita boleh mencatatkan itu sebagai biaya sewa. Karena di akhir periode kita tidak punya hak opsi. Jadi ketika selesai peminjaman dikembalikan lagi ke perusahaan awalnya, perusahaan induknya. Tapi kalau capital lease pada akhir periode pembayaran sewa itu menjadi hak miliknya perusahaan. Capital lease itu sama seperti kalau kalian kredit mobil atau kredit motor. Itu namanya capital lease. Tapi kalau operating lease, misalnya kalian perusahaan tambang gitu ya, mau melakukan penggalian, kalian kan nggak harus beli bulldozer dan forklift. Ya. Pinjem aja, sewa aja, misalkan selama 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun selesai aktivitas penggalian, eksplorasi, maka forklift dan bulldozer yang kalian pakai itu tidak menjadi hak milik kalian. Dikembalikan lagi ke perusahaan tempat kalian pinjem. Ya, misalnya ke perusahaan apa, Komatsu gitu ya, pinjem aja 2 tahun sewa. Nanti setelah 2 tahun ya bulldozernya, forkliftnya kembali lagi ke perusahaan tersebut. Itu namanya operating lease. Jadi ada perbedaan operating lease dengan capital lease. Jika operating lebih ke arah beban sewa atau sewa untuk operasional, sedangkan kalau capital lease kita boleh mulai mengklaim yang namanya biaya penyusutan. Karena di akhir periode bendanya atau sewanya itu bisa digunakan sebagai hak milik perusahaan. Nah, secara perpajakan bagaimana? Ya, operating lease atau tanpa hak opsi ini juga harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi dan juga dilaporkan menurut laporan fiskal. Karena konsepnya itu kan sederhana ya. Tidak ada pembebanan depresiasi. Yang ada adalah penyajian terkait dengan nilai hutang, berapa sewanya gitu ya. Dan dipotong PPh pasal 23 atas sewa. Itu kewajiban antara lesi dengan lesor ya, si pemberi pinjaman dengan yang akan membayar. Itu namanya operating lease. Sehingga mau tidak mau ketika kita punya operating lease harus dilaporkan di laporan pajak atau laporan fiskal. Nah, selain itu, dari sisi lesor atau dari sisi penyusun laporan keuangan, itu harus menggunakan proporsi nilai wajar, ya, supaya matching pendapatan bebannya itu menjadi lebih mendekati apa adanya, mendekati yang real gitu. Bedanya dengan capitalis apa? Nah, kalau capitalis yang dicatatkan perusahaan itu nantinya akan menjadi hak milik setelah tahun sewa. Nah, yeah. Nah, terkait dengan masalah peminjaman capital, maka di sini pada akhir masa periode perusahaan sudah boleh memperhitungkan sebagai beban depresiasi. Nah, dalam perhitungan beban depresiasi atau penyusutan, perusahaan juga akan menghitung PPh badan. Nah, pada saat pembuatan penyusutan tersebut, PPh badan itu akan dipengaruhi dari berapa beban penyusutan yang diakui menurut capital list. Ya. Sedangkan untuk operating list tidak ada beban operasional atau tidak ada beban penyusutan. Yang ada adalah beban sewa yang tidak masuk kepada perhitungan laba rugi fiskal. Oleh karena itu, untuk kepentingan penurunan pajak atau perencanaan pajak, biasa perusahaan akan mengambil opsi capital list. Karena ada manfaat dari beban penyusutan yang tercatat, sekalipun dia belum menjadi hak milik. Karena pada akhir periode peminjaman, ini akan menjadi dasar kepemilikan juga antara lesi dengan lesor. Ya.
dengan catatan memang ada dasar penyusutan gitu. Aturan ini sebenarnya sudah diatur kok melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 91 ya, dan Peraturan Ditjen Pajak tahun 94 ya. Oleh karena itu kebijakan kapitalis secara perpajakan itu memang sudah cukup kuat ya. Kecuali memang perusahaan sebenarnya saya nggak mau nih pakai kapitalis, kita sudah cukup ya pakai operating list karena memiliki tambahan aset tetap itu juga ada risiko ya. Apakah aset tersebut bisa dijual atau tidak? Pemanfaatannya itu secara kontinu atau hanya untuk per project atau seperti apa? Oleh karena itu untuk transaksi kapitalis biasanya perusahaan akan lebih hati-hati ya. Kecuali memang aset tersebut diharapkan menjadi hak miliknya perusahaan. Baik operating list maupun capital list, mereka semuanya dicatat dengan dasar dari PPh pasal 23, ya, sewa dan penyusutan. Tuh. Oke, itu untuk penjelasan antara capital list dengan operating list. Sedangkan dari sisi yang lain, misalkan di sini ada UMKM gitu ya. Kalau UMKM kita cukup satu ya, pakai PPh final. Ya, PP 23 tahun 2018 yang mencatat bahwa berapa omset kotornya kita kalikan dengan 0,5% atau setengah persen. Baik, ada yang mau ditanyakan dari materi tersebut? Saya rasa itu materinya sudah bentar. Nah ini tadi. Yang strategi pajak untuk UMKM ya. Yang pertama adalah kalau UMKM karena dia dasarnya usaha mikro, usaha kecil gitu ya, dia pendanaannya kurang kuat gitu ya. Yang pertama adalah selalu utamakan keseimbangan pajak dengan uang cash. Kenapa seperti itu? Karena pajak untuk UMKM ataupun untuk perusahaan itu basisnya adalah kas. Jadi kalau mau ada keseimbangan pajak maka uang kasnya harus cukup. Ya. Patokan kita adalah ini bisnis UMKM, ya, bukan bisnis besar. Yang kadangkala ketersediaan uang kasnya itu juga mepet atau sedikit. Artinya apa? Mereka harus mengurangi berapa banyak pengeluaran supaya mereka bisa mempertahankan berapa nilai kas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, UMKM juga bisa melakukan tax saving dan tax avoidance. Tax saving bagaimana? Mereka punya pilihan alternatif ya. Mana yang akan dicatat lebih rendah? Apakah memanfaatkan strategi efisiensi atau justru tidak atau bagaimana gitu ya. Yang kedua, ada upaya melakukan tax avoidance ya. Kalau untuk skalanya UMKM yang sudah agak besar ya. Karena biasanya omsetnya udah tinggi-tinggi ya atau mendekati 5 miliar, mereka harus hati-hati. Karena tidak ada lagi manfaat pajak UMKM yang cuma sebesar 0,5%. Langsung lari ke PPh badan yang saat ini berlaku 22%. Yang ketiga, sebagai UMKM, karena usaha yang kecil, yang masih kecil, upayakan menghindari pelanggaran dari peraturan perpajakan. Ya. Kenapa? Karena untuk bisnis saja sudah kesulitan ya untuk transisi operasional. Jangan sampai berbenturan atau bahkan dikenai sanksi perpajakan. Ini akan memberatkan jalannya operasional perusahaan atau aktivitas bisnis yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah UMKM itu bukan pegawai tetap ya. Kalian nggak bisa bikin kantor seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Oleh karena itu tidak ada biaya pensiun atau mungkin bahkan biaya kesehatan. Maka bikinlah tabungan untuk biaya pensiun atau bikinlah tabungan untuk reasuransi atau BPJS ya. Kenapa seperti itu? Karena ini ada bisnis kecil ya. Bukan perusahaan yang strukturnya kuat dan bagus. Ini perusahaan kecil yang fungsi utamanya adalah berjualan, dapat profit, buat modal, jualan lagi dan seterusnya balik-balik aja seperti itu ya. Otomatis tidak sempat memikirkan biaya pensiun, kesehatan dan sebagainya. Nah, disitulah yang sekarang menjadi target bagaimana UMKM bisa berkembang. Ya, hal ini harus diperhatikan ya. Ada biaya pensiun, ada BPJS misalkan gitu, atau ada biaya kesehatan yang terjadi. Ada bantuan-bantuan yang bisa dikenakan kepada wajib pajak khusus UMKM dan juga kepada masyarakat. Itu. Oke, itu adalah strategi pajak untuk para pebisnis UMKM.
yang bisa kita evaluasi dari perkembangan keilmuan perpajakan sampai saat ini. Baik, itu materi yang perlu saya sampaikan terkait dengan pokok ide kita hari ini, yaitu mengenai manajemen rugi fiskal dan juga efisiensi perpajakan di bidang leasing maupun UMKM. Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa sebelum saya akhiri sesi kita hari ini? Dari saya cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Natali. Terima kasih Agus. Baik. Setelah saya cek ulang, di sini yang belum hadir ada dua ya, Sheni dan Rahel ya, Rahel Veronica. Ada keterangan mungkin? Karena tidak ada info ke saya, baik Sheni. Oh, Sheni ada, sorry, Sheni ada. Ini ada, Pak. Sheni ada, yang tidak ada berarti Rahel ya. Rahel Veronica. Yang sebelumnya datang, tapi yang ini nggak datang. Oke, Sheni. Maaf, Sheni agak kelewat. Oke, tidak ada info. Baik, terima kasih, Monifa. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu sesi kita hari ini.